Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas kembali soal-soal kompetisi sains nasional IPA ya, untuk tingkatan SMP, khususnya untuk materi IPA biologi ya. Nah, coba kita lihat ya untuk soal yang pertama. Di sini ada soal Francisco Redi ya melakukan percobaan sebagai berikut. Untuk tabung 1 ya, diisi keratan daging tanpa ditutup. Untuk tabung 2 diisi maksudnya di sini ya, keratan daging yang ditutup rapat. Untuk tabung 3 ya, diisi keratan daging dan ditutup dengan kain kasa. Dari percobaan tersebut, Francisco Redi berpendapat bahwa makhluk hidup itu ... Nah, mari kita lihat ya untuk 4 pilihan jawaban dari soal ini. Untuk pilihan A yaitu selalu membutuhkan udara. B. Berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau biogenesis ya. C. Berasal dari benda mati atau kita sebut juga dengan abiogenesis ya untuk pilihan C ini. Untuk pilihan D, selalu terbentuk pada kondisi lingkungan yang cocok. Nah, kalau kita perhatikan ya dari soal ini ya, di sini ada kata kunci percobaan Francisco Redi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Francisco Redi ini itu ialah salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya ya mengenai asal-usul makhluk hidup, dan dia itu ya mendukung suatu teori yang disebut dengan biogenesis ya. Biogenesis. Nah, artinya Francisco Redi ini berpendapat bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya ya. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi. Nah, dengan demikian ya, maka jawaban yang paling tepat tentunya ya dari soal ini yaitu B ya, yaitu makhluk hidup itu ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini adalah inti dari teori biogenesis ya, biogenesis. Ya. Nah, coba kita lihat ya lebih rinci pembahasan mengenai soal ini. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi. Untuk yang pertama, misalkan di sini ya, ada sebuah wadah ya. Wadah ini dibiarkan terbuka ya, dibiarkan terbuka. Wadah 1 kita sebut di sini. Ini wadah 1 ya. Wadah 1. Ini itu dibiarkan terbuka tanpa penutup dan berisikan dengan daging segar ya. Ini perlakuan yang pertama. Untuk wadah yang kedua ya, wadah yang kedua ini. Nah, ini itu juga berisi daging segar ya, daging segar. Lalu ditutup dengan kain kasa. Ini kain kasa ya. Kain kasa yang berlubang-lubang ya, yang berlubang-lubang. Sedangkan untuk perlakuan 3 atau wadah 3 ini itu juga berisikan daging segar ya, daging segar, tetapi ditutup dengan rapat. Nah, sehingga tidak ada lalat yang bisa menjangkau ya atau mencium aroma dari daging ini. Berbeda dengan perlakuan 1 dan perlakuan 2 di mana lalat dapat mencium bau daging ini ya. Begitu juga dengan perlakuan kedua ini, lalat dapat menciumnya, tetapi dia tidak bisa masuk ya. Nah, coba kita perhatikan ya, setelah disimpan beberapa hari ya, beberapa hari dari ketiga wadah ini, Francisco Redi mendapati suatu hasil seperti ini ya. Untuk wadah 1 itu terlihat banyak belatung ya. Coba lihat, perhatikan gambarnya, di sini ada banyak belatung ya. Nah, untuk wadah 2 ya,
hanya beberapa ekor belatung pada daging dan kain kasa. Nah, di sini ada belatung, tapi jumlah belatung pada wadah 2 ini itu lebih sedikit dibandingkan dengan wadah 1 ya. Wadah 2 ini lebih sedikit belatungnya dibandingkan wadah 1. Dan belatungnya ini terdapat beberapa dan hanya sebagian kecil ya di daging ini ya, daging yang telah membusuk ini ya, karena telah disimpan beberapa hari. Dan banyak juga ditemukan di kasa ini ya, di kasa ini. Ini di sini tidak ada gambarnya belatung ya, tapi sebenarnya ada ya dalam hasil percobaan Francisco Redi ini. Nah, untuk wadah yang ketiga ini ya, itu tidak ditemukan belatung ya, tidak ditemukan belatung. Dengan demikian ya, Francisco Redi ini berkesimpulan bahwasanya larva itu bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging dan menetas menjadi larva. Jadi ini adalah kesimpulan yang didapatkan oleh Francisco Redi bahwasanya asal-usul dari belatung ini itu bukan berasal dari dagingnya. Buktinya pada wadah 3 yang ditutup rapat ini tidak menghasilkan belatung. Ini berarti belatungnya tidak berasal dari daging ini ya, daging ini. Tetapi sebenarnya belatung ini berasal dari lalat ini. Lalat ya, lalat yang hinggap ke wadah 1 dan wadah 2. Di mana lalat ini akan bertelur di sini dan telurnya itu akan menetas dan menjadi larva. Nah, dengan demikian dia berpendapat bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, yaitu larva yang berasal dari larva yang ada dalam wadah ini itu berasal dari telur lalat ini, dan telur lalat ini tentunya berasal dari lalat ini ya. Bukan larva itu berasal dari benda mati ya, seperti daging ini yang dari daging muncul tiba-tiba menjadi larva. Dengan demikian Francisco Redi itu mendukung suatu teori yang disebut dengan teori biogenesis. Artinya makhluk hidup itu ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya ya. Nah, perlu kita ketahui juga pada waktu itu ya, terbagi menjadi 2 kelompok besar, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung teori biogenesis ini. Lawan dari teori biogenesis ini itu disebut dengan teori abiogenesis ya, abiogenesis. Abiogenesis ini lawan dari biogenesis ya, lawan dari biogenesis ini. Nah, dengan demikian betul ya jika jawaban dari soal ini yaitu B. Bahwasanya dari percobaan tersebut ya, percobaan menggunakan tabung 1, 2, dan 3 yang dilakukan oleh Francisco Redi itu, bahwasanya makhluk hidup itu ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Atau B ini kita sebut juga dengan teori biogenesis. Kalau untuk pilihan C ini berasal dari benda mati, ini sebenarnya teori abiogenesis ya, abiogenesis. Dan Francisco Redi tentunya tidak mendukung teori ini ya. Nah, I think that's all. Thank you very much for your attention and see you in the next video. Okay, thank you.